Shalom blessed people, balik lagi bersama dengan gue Uni 2 Tesalonika Gultom. Dan tentunya lo lagi nonton Christian Daily Channel dengan program Daily Bread. So, apa kabar blessed people? Semoga kabar lo baik-baik aja, sehat walafiat, penuh dengan semangat dan semakin cinta akan Tuhan. Karena pada kesempatan kali ini kita bakal membahas sebuah tema harian, yaitu penyertaan Roh Kudus memberikan kita keberanian. Dan untuk tema pada kesempatan kali ini diambil dari sebuah firman yang terdapat dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 23 sampai yang ke-31. Firman Tuhan kali ini memiliki judul perikop doa jemaat. Dan firman Tuhan berkata, sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Ayat 31 berkata, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Yes, benar banget ya. Jadi memang penyertaan Roh Kudus kepada setiap kita itu yang akhirnya nanti akan memberikan kita keberanian untuk memberitakan kabar baik. Oleh sebab itu blessed people, berdasarkan pembacaan ayat yang sudah kita lakukan tadi, kita harus semakin menyadari betapa pentingnya kita berdoa, betapa pentingnya kita menjalin komunikasi, hubungan yang manis dengan Bapa. Kenapa kita harus menjalin komunikasi atau hubungan dengan Bapa? Emang seberapa penting sih peran Roh Kudus ketika kita ingin memberitakan kabar baik? Sebenarnya simple blessed people. Yang harus kita ingat berkaitan dengan penginjilan itu adalah kita sedang menyelesaikan yang namanya amanat agung. Di mana amanat agung ini bukanlah proyek dunia, bukan proyek manusia, melainkan ini adalah proyek Allah. Ini adalah proyek surgawi. Oleh sebab itu kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri blessed people. Karena ini adalah proyek surgawi. So kita butuh tenaga, kita butuh kekuatan dari yang punya sorga, yaitu Tuhan Yesus. Dan di zaman modern seperti kita membutuhkan kekuatan dari Roh Kudus. That's why kalau kita ingin menjadi gereja yang siap untuk menuai di akhir zaman, sekalipun satu langkah pun kita tidak bisa melangkah sendiri. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Dari awal sampai akhir kita harus berjalan bersama dengan Roh Kudus. Kita harus mengikuti apa yang sudah Tuhan katakan, berkaitan dengan cara, berkaitan dengan teknis, dan lain sebagainya macamnya. Karena sekali aja kita melangkah sendiri, sekali aja kita melangkah dengan pola pikir kita, maka kita tidak akan pernah bisa menuai. Makanya jangan sok tahu, andelin Tuhan, jangan diri sendiri mulu. Oleh sebab itu blessed people, fokusnya dalam pembahasan kita kali ini, kita harus selalu menyertakan Tuhan. Kita harus menyertakan Roh Kudus
dalam setiap apapun yang kita lakukan. Dan gak ada kata terlambat. Mungkin blessed people sudah berpikir kayaknya gue udah gagal. Kayaknya udah terlalu terlambat ya untuk mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan gue. Dengan jelas saya mau katakan, gak ada kata terlambat dalam mengikut Tuhan. So kalau lo udah mendengar tentang hal ini, Roh Kudus sudah mulai berbicara di dalam hati lo. Jangan ditunda lagi blessed people. Mulai ambil tindakan, mulai ambil komitmen, dan lakukan dengan konsisten. Karena ingat, kita dibentuk Tuhan, kita dijadikan oleh Tuhan, kita dipilih Tuhan, sudah ditentukan dari awal untuk kita bisa menuntaskan, untuk kita bisa menyelesaikan atau menunaikan amanat agung. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. So, sampai sini dulu pembahasan kita. Semoga blessed people semuanya bisa mengambil langkah, berkomitmen, dan menjalankan ini dengan konsisten. Yaitu mengandalkan Bapa, mengandalkan Roh Kudus untuk kita bisa menjadi gereja yang siap menuai di akhir zaman. Dan kembali gue ingatkan untuk poinnya, bahwa penginjilan, amanat agung itu bukan proyek kita, itu bukan proyek dunia, melainkan itu adalah proyek Bapa, proyek sorgawi. So andalkan dia sepenuhnya. So thank you for watching. Gua Unia Tesalonika Gultom pamit undur diri dari hadapan blessed people semuanya. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe kalau blessed people mendapatkan berkat dari setiap videonya Christian Daily Channel. Nyalain lonceng notifikasinya biar blessed people gak ketinggalan kalau Christian Daily Channel sedang upload video terbaru. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. So see you and God bless you, and as always, keep the faith.